Nggak usah loyal sama saya. Anda nggak perlu loyal sama rakyat. Loyal kepada cita-cita kita bersama. Anda setuju dengan cita-cita, kita jalan terus. Anda tidak setuju, silakan keluar. Saya tidak maksa. Saya sampai sekarang melihat Pak Prabowo itu independen dari ketergantungan kepada orang. Karena itu menurut saya ya, harusnya kalau ada yang tidak mampu bekerja, menurut saya ya memang harus tahu diri juga. Sebenarnya sejatinya Pak Prabowo itu juga tidak begitu orangnya. Dia tahu kita terlalu lama percaya kepada modal dan tidak percaya kepada rakyat. Kita lihat itu bagaimana uang itu tidak mengalir kepada rakyat. Kalau ada rakyat nunggunya luar biasa, izinnya luar biasa, dipersulit luar biasa. Tapi kalau ada pemain besar itu merem itu bank-bank. Padahal bank negara, padahal bank pemerintah, milik rakyat. Wah, ini ternyata disalahgunakan ini. Tangkap, itu pengkhianatan. Menurut saya ya sudah dikasih kepercayaan begitu luar biasa, lalu dikhianati, itu orang harusnya dihukum gantung aja gitu. Saya tahu betul bahwa kemampuan eksekutif untuk menyembunyikan kejahatannya atau penyimpangan itu tinggi sekali. Menurut saya ya, kita bantu presiden untuk mencari operator yang lebih mengerti apa yang dimaui oleh presiden, yang mengerti kepentingan rakyat, itu yang harus bekerja. Pak Prabowo tidak akan nego dengan itu, dan karena itulah sebenarnya seluruh anggota kabinet harus lihat ini dan menafsirkan semua mimpi-mimpi ini, mimpi para pendiri bangsa yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Prabowo untuk diteruskan dalam kebijakan hari-hari kementerian. Assalamualaikum sahabatku Bang Fahri Hamzah. Ini spesial edisi. Semua narasumber kita panggil ke tempat ini sangat mudah. Tapi begitu kita mau undang Bang Fahri, kebetulan kesibukan abang luar biasa, banyak sekali. Dan ini datang dan ketemu di ujung Agustus yang sangat panas. Kecemasan soal akan terjadi kerusuhan. Banyak pihak juga mengatakan ini akumulasi dari kegagalan konsolidasi otonomi daerah atau desentralisasi. Ini juga problem sentralisme di mana belum tegasnya presiden mengefektifkan, menghidupkan mesin tim kerja atau apa yang mereka sebut sebagai kabinet. Ya. Nah, ini Bang Fahri selalu muncul dengan dua kata yang dikenang oleh para analisis di ruang publik. Dua kata ini bagus mewakili etimologi yang diperkenalkan oleh Bang Fahri. Bacaan besar. Jadi kalau orang menyebut bacaan besar dalam ruang organisasi negara, politik, orang akan ingat dengan Bang Fahri. Apa bacaan besar di jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang di dalamnya adalah Bang Fahri yang juga bekas mantan anggota DPR. Plus aktivis 98. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Faisal, saya diundang, mohon maaf karena memang saya ini karena sekarang ini menjelang 2 tahun belajar menjadi anggota di cabang eksekutif, jadi salah satunya juga harus dulu kalau di DPR tuh memang pekerjaannya bicara, jadi ya memang mandat dari rakyat bicara. Nah di eksekutif ini saya belajar kultur baru kira-kira. Tapi tentu karena saya juga adalah pimpinan partai politik dan juga anggota koalisi pemerintahan, ya selain merupakan anggota kabinet, tentu saya tidak bisa berhenti hanya sekedar sebagai anggota kabinet, tapi saya harus membaca tadi istilahnya gambar besar dari kekuasaan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan Pak Gibran dalam pemilu yang lalu, dan sebagai anggota koalisi saya juga tetap harus punya pandangan yang objektif tentang apa yang terjadi ya. Karena itulah saya merasa pertama-tama sebenarnya punya Presiden Prabowo itu bagi saya sendiri ya ada dalam satu pandangan atau semacam pilihan yang historis sifatnya.
Karena Pak Prabowo itu, menurut saya itu game changer. Kita akan kesulitan atau tidak mudah mencari personality dan orang yang punya background seperti Pak Prabowo yang bisa diandalkan untuk melakukan hal-hal yang memang tidak semua orang berani lakukan. Ini yang kita sebut sebagai game changer. Jadi saya sering memikirkannya sebagai kita itu mengenal Pak Prabowo sudah lama sekali dalam politik Indonesia, sudah lama sekali. Dia adalah pemimpin TNI, Angkatan Darat, Kopassus, menantu Pak Harto, bahkan tapi di zaman Orde Baru, kita tahu sebagai mahasiswa dia sering punya pendirian yang berbeda, termasuk dengan rezim Orde Baru. Misalnya pikiran-pikiran beliau tentang keadilan ekonomi, bahaya kalau konglomerasi terlalu besar, ketimpangan yang merupakan bom waktu, ya, dan sebagainya itu sudah beliau pidatokan dari dulu. Dan sebenarnya dalam banyak hal kita membayangkan beliau juga bisa langsung memimpin pasca Pak Harto. Tapi kemudian Pak Harto jatuh, Pak Habibie naik, malah dia yang tersingkir gitu. Bayangkan itu 98, yang kita bayangkan adalah tahun-tahun beliau karena sudah dipucuk pimpinan ABRI pada waktu itu, ternyata itu menyingkirkan dia dari gelanggang kekuasaan. Tapi kemudian dia kembali ya dengan daya tahannya ya sebagai oposisi dalam politik ini ya, sejak mengikuti konvensi Partai Golkar tahun 2004 ya sampai 2019 itu, menurut saya itu sesuatu, karena dalam sejarah, mungkin bahkan sejarah dunia, belum ada pemimpin politik yang tahan mencoba itu sampai 5 kali. Itu tidak banyak itu di dunia. Di Amerika itu mungkin hanya ada 1, 2 periode, 2 periode, 3 periode udah ngalah. Kalau nggak salah itu Nixon paling banyak mencoba itu, sehingga dia termasuk yang menjadi presiden dalam usia yang cukup senior. Nah, Pak Prabowo itu bertahan sehingga waktu dia jadi presiden, saya termasuk jubir dalam 3 kali pilpres gitu ya. Dan juga nggak pernah lepas dari beliau, kan bisa juga kita memilih calon lain. Tapi tetap ada harapan bahwa ini yang harus jadi, karena kalau ini yang jadi, ini game changer, kira-kira gitu. Ya. Dan betul lah ya, pemilu 2019 beliau diajak oleh Pak Jokowi dan kemudian bergabung ya. Saya sendiri tetap punya pikiran bahwa itu adalah strategi, selain bahwa beliau itu tidak berpikir itu strategi. Bagi kita, para sahabat-sahabat beliau, kita anggap itu juga strategi kita juga. Karena kita sudah tahu setelah Pak Jokowi kira-kira calonnya siapa, dan kita sudah bikin keputusan, nggak bisa dia, harus orang ini, kan kira-kira gitu. Jadi itu anggaplah semacam strategi kita, sehingga kita bisa mengatakan juga bahwa perpecahan antara PDIP dengan Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi tidak memilih Ganjar dan memilih Pak Prabowo, ya saya bilang itu strategi kita yang jalan, strategi para aktivis, strategi orang-orang yang frustrasi dengan pemerintahan yang berulang-ulang tidak berdaya melihat kelakuan dari pemerintahan ini yang dikendalikan dari belakang, yang dikendalikan oleh... Dulu, biar jangan terlalu jauh. Ya. Penggunaan kata strategis ini mewakili apa yang dimaksud publik, masuk dulu Prabowo. Ya kira-kira begitu, sebab kalau tidak begitu kan juga tidak mudah. Kemudian mengkudeta Pak Jokowi lewat demokrasi, ada bahasa di media sosial. Apapun itu, tapi menurut saya memang ya, dan kita juga punya firasat ya, seperti kenapa dia ini, istilahnya ini kalau dalam Islam kita bilang, kenapa Allah izinkan dia kembali jadi presiden pada usianya yang sudah sangat cukup senior lah ya, 73-74 tahun. Lalu beliau menjadi presiden dalam keadaan dunia yang begini kacau, yang sudah beliau analisa sebelumnya, dengan situasi geopolitik seperti itu, keadaan nasional seperti ini. Kenapa beliau yang jadi? Itu memiliki banyak dimensinya. Pertama, kita perlu seorang senior untuk mengkonsolidasi bangsa kita, sehingga kita bisa bersatu.
Dan kita perlu orang yang mengerti geopolitik supaya dia bisa mudah berhubungan dengan superpower pemain yang ada di Eropa, di China, di India, di Brazil, di Amerika Serikat. Itu memudahkan. Dan Pak Prabowo ini kebetulan mungkin satu-satunya presiden Indonesia yang berbahasa Inggris seperti pemilik bahasa aslinya. Sehingga ketika dia tampil di forum-forum internasional dan berbicara kepada pemimpin dunia yang lainnya, bisa dibilang itu dia didengar seperti kalau bicara dengan Macron, dengan Donald Trump, dengan yang lain-lain, seperti dianggap ini orang mengerti Eropa atau mengerti Amerika, kira-kira begitulah. Nah, dengan kapasitas itu kita membayangkan memang ini waktunya bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi. Dan itu yang saya bayangkan sampai sekarang di kepala saya itu, karena ini proposal saya juga kepada Bapak Presiden, kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, dan kepada banyak teman-teman, kami dengan beberapa kawan itu mengusung tema rekonsiliasi. Karena kita perlu konsolidasi kan. Nah, saya masih memegang tema itu. Seberapapun sekarang ini ada banyak orang bilang keramaian, keributan, saya tetap dalam kerangka itu. Kita perlu konsolidasi, dunia tidak sedang baik-baik saja. Kurangi pertengkaran kecil, coba lihat pertengkaran besarnya, dan pertengkaran besar itu adalah hal-hal yang akan menentukan perubahan nasib kita yang kalau kita tidak lakukan, membuat pilihan yang ideologis sifatnya, kita nggak akan jadi apa-apa. Kira-kira begitu. Ya, saya mau tanya soal rekonsiliasi itu. Itu kan terwakili oleh pembentukan kabinet yang dimaknai sebagai kompromi itu kan, Ya. atau bahasa Bang Fahri rekonsiliasi. Ya, Tetapi sebagian kalangan melihat, dan kalau saya mengikuti alur pikiran Bang Fahri yang merinci ketegasan, historikal, kemampuan ideologis, wawasan internasional, orang akan bilang agak susah. Cara berpikir Prabowo direkonsiliasi dengan Jokowi yang pro oligarki misalnya. kalau Bagaimana menyatukan ini dalam rekonsiliasi? Dua unsur yang tentu tidak ada yang ideal. Semua revolusi di dunia itu tidak pernah ada yang ideal, atau semua perubahan-perubahan besar juga tidak ada ideal. Kalau kita lihat pernik-pernik peristiwa kecilnya, kadang-kadang kita nganggap seperti mustahil kejadian. Dan karena itulah kita mesti sadari kelemahannya apa. Itu yang saya sering bilang, ya Pak Prabowo punya kelemahan. Pertama, dia datang belakangan. Dia datang itu sudah di ujung. Tenaga yang dia miliki sekarang itu adalah tidak saja berkurang dibandingkan dengan pada saat dia begitu berapi-api, memegang tongkat sebagai Danjen Kopassus, dia berteriak tentang revolusi putih. Saya ingat betul itu di pidato beliau di Kementerian Agama pada waktu itu. Ada undangan, saya termasuk hadir, kira-kira tahun 96. Bicara revolusi putih, semua anak Indonesia harus minum susu. Itu pada saat itu kan tenaganya masih sangat prima, dia masih pegang tongkat. Tapi dia datang tiba-tiba 30 tahun kemudian. Atau 29 tahun kemudian baru dia jadi presiden, tentu ada persoalan di situ. Yang kedua adalah dia punya jarak dengan orang-orang yang dia pimpin. Mungkin timnya, kalau bicara tim begitu ya mungkin banyak yang beliau tidak kenal lagi, dan beliau berkali-kali bicara dalam rapat kabinet, saya kan tidak kenal Anda. Bahkan disebut satu-satu, saya kan baru kenal Anda. Saya kan kenal Anda dari Pak Jokowi. Saya kan Anda kan saya nggak kenal. Tapi beliau bilang, ayo kita kerja untuk mimpi-mimpi besar kita. Nggak usah loyal sama saya. Anda nggak perlu loyal sama saya. Loyal kepada cita-cita kita bersama. Anda setuju dengan cita-cita, kita jalan terus. Anda tidak setuju, silakan keluar. Saya tidak maksa. Itu berkali-kali dia ucapkan itu. Penanda bahwa Pak Prabowo itu bukan orang yang mau dikultuskan secara individual sebenarnya. Pegang ada cita-cita ini, dan beliau adalah pemimpin yang terlalu jelas cita-citanya karena ditulis dulu. Sebelum memimpin, beliau menulis buku yang kemudian buku itu akan dieksekusi. Kalau kita baca dua buku yang penting yang beliau tulis itu, satu Paradoks tentang Indonesia, yang kedua itu adalah strategi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Itu menggambarkan, yang pertama itu menggambarkan kritik sistem. Kritiknya itu sangat radikal gitu. Kenapa ada negara kaya seperti Indonesia tapi miskin? Saya belum mau masuk ke situ untuk menggali kualitas yang diceritakan oleh Bang Fahri tentang Prabowo. Ya. Saya masih diganggu oleh etimologi rekonsiliasi. Ya.
Ya. Bagaimana mensenyawakan ini? Nah itu yang saya mau jelaskan. Saya ini. tanya gini misalnya, bagaimana berrekonsiliasi dengan Pak Jokowi yang meninggalkan utang 10.000 triliun? Apakah rekonsiliasi itu menguntungkan Prabowo untuk melindungi kebijakan-kebijakan yang salah, atau Ya kan begini, di mana rekonsiliasi ini keberpihakan yang terakhir? kan kita tidak bisa bantah bahwa Pak Jokowi pro Prabowo dan itu ditunjukkan secara kasat mata. Apapun yang beliau katakan tentang kehadiran Gibran sebagai wakil presiden itu kasat mata. Itu menciptakan satu afirmasi yang sangat kentara, ya. Dan saya memakai terminologi rekonsiliasi. Karena kita tahu di zaman Jokowi, terutama di periode kedua, ya sebenarnya yang paling kasar itu di periode pertama itu kan luar biasa. Bully kepada ulama, ya, persekusi kepada aktivis, pembunuhan yang sadis ya kepada tokoh-tokoh. Ya, kita lihat bagaimana nasib orang seperti Habib Rizik ya dan tokoh-tokoh yang lainnya yang saya tahu betul itu luar biasa sekali ada kendali terhadap aparatur negara, menjual beli tema terorisme dan seterusnya itu dengan argumen itu kemudian terjadi persekusi besar-besaran. Mereka-mereka yang jualan isu terorisme itu berkembang sekali dan tiba-tiba setelah Bapak Prabowo jadi presiden terorisme hilang di Indonesia. Itu kan artinya memang ada apa istilahnya itu terror factory. Jadi seorang penulis apa namanya si Aaron siapa namanya itu penulis Washington Post mengatakan ini terror factory. Jadi negara menciptakan teror kepada rakyatnya dengan menciptakan tema-tema yang akan dijadikan untuk meneror dan itu terjadi. Itu mengerikan sekali. Saya sendiri di periode pertama karena masih bertugas sebagai pimpinan dewan saya melawan itu. Tapi begitu saya pensiun, saya lihat keadaan dari jauh, gila ini. Kalau kita biarkan ini terjadi terus, bangsa kita ini bisa hancur lebur ini. Karena mereka-mereka yang bekerja, ada satu kasus yang sebenarnya kalau kita ungkap itu kasus Sambo itu kan itu kan luar biasa itu. Kalau kita sebenarnya buka apa yang sebenarnya terjadi ya tentang akumulasi modal ilegal yang digunakan untuk praktek-praktek kejahatan negara kepada rakyat luar biasa. Itu terjadi di era kekuasaan Presiden Jokowi dan ya itu terjadi. Ujungnya adalah Prabowo berrekonsiliasi. Dan itu terjadi. Kita sebagai politisi kan harus berpikir. Enggak, maksud saya itu terjadi rangkaiannya fakta, Abang prihatin, tapi tadi ada proposal untuk menyatukan atau rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Kalau tidak begitu game changer ini nggak bisa menang. Dalam politik itu kan kita melihat kebaikan. Dalam politik itu kan prosedur selalu dikalahkan. Karena ada cita-cita baik, wisdom kita. Kalau kita bicara prosedur kan Soeharto tidak jatuh. Karena kita harus pergi konstitusional, tapi kan tidak kita lakukan itu kan. Karena kita percaya bahwa ini sudah ada masalah dan kita memerlukan perubahan besar, maka kita melompat gitu loh. Kira-kira dalam politik juga setiap hari itu terjadi. Dan itu yang kemudian sekarang kita terima dan menurut saya ya lihat sikap PDIP aja. Beliau bersahabat dengan Pak Prabowo. Semua partainya Anies Baswedan gabung dengan Pak Prabowo ya. Dan menerima rekonsiliasi ini. Dan memang ini yang harus dituntaskan. Kita mesti konsolidasi. Negara ini lagi memerlukan persatuan. Tapi mereka mengatakan, rekonsiliasi ini kan cuma untuk dalam rangka mengakomodir dan membagi-bagi kekuasaan sehingga kabinet menjadi gemuk. Ya saya kira itu yang harus dikoreksi. Jadi itu yang saya bilang tadi, ada jarak antara Pak Prabowo dengan teamworknya misalnya gitu. Dan kalau ada yang salah pilih, menurut saya ya kita harus bersuara karena sebagiannya mungkin tidak terlalu teliti untuk dibaca secara akurat mana sebenarnya yang bisa mengusung gagasan-gagasan besar Bapak Prabowo dan mana yang sebenarnya tidak sanggup. Yang sanggup harusnya jalan terus. Karena ini adalah jalan untuk konsolidasi nasional, kita kuatkan diri kita di tengah situasi dunia yang seperti ini. Kita tidak boleh main-main kan. Nah yang tidak menurut saya itu yang diingatkan terus oleh Pak Prabowo. Kalau Anda tidak bisa silakan keluar. Kan itu sebenarnya yang diisyaratkan terus-menerus oleh beliau. Karena itu
Saya sampai sekarang melihat Pak Prabowo itu independen dari ketergantungan kepada orang. Karena itu menurut saya ya, harusnya kalau ada yang tidak mampu bekerja, menurut saya ya memang harus tahu diri juga. Gitu. Itu suara Bang Fahri sebagai wakil menteri atau sebagai koalisi partai? Pimpinan partai dan anggota koalisi yang kepentingan saya, dan ini saya ingin tegaskan di sini dan mungkin baru pertama saya tegaskan, saya tidak punya kepentingan harus menjabat di jabatan publik. Menurut saya penugasan ini adalah dalam rangka mengamankan cita-cita besar Presiden Prabowo yang dari awal saya sudah 3 kali menjadi jubir beliau, adalah dalam rangka mengamankan cita-cita dan rencana beliau. Tidak untuk menjabat. Menjabat tidak menjabat menurut saya tidak terlalu penting. Tapi mengamankan cita-cita Pak Prabowo yang besar ini, yang saya tulis ya, yang saya baca, dan saya kebetulan kuliah di Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh bapaknya Pak Prabowo. Saya tahu agenda-agenda sosialisme ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia, itu yang saya ingin jalankan. Jabatan tidak penting. Makanya saya kalau melihat ada ya mereka-mereka yang kelihatannya tidak mengerti, menurut saya perlu di warning. Anda tidak menuju pasal 3334, Anda melenceng. Misalnya? Ya saya nggak mau sebut ya, karena menurut saya kita cukup untuk mengingatkan saja bahwa tidak boleh ada yang melenceng dari. Saya menulis di antara tema yang paling banyak saya tulis, saya kira saya tentang Prabowonomics. Karena pidato saya tentang Prabowonomics sama dengan Jokowinomics itu dilakukan jauh sebelum pencalonan Pak Prabowo. Saya sampaikan itu di seminar tentang strategi konsolidasi nasional, transformasi nasional, peluncuran bukunya Pak Prabowo di Universitas Kebangsaan yang waktu itu dihadiri oleh tokoh-tokoh senior, dan di situ saya katakan harus diakui bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu Prabowonomics adalah Jokowinomics, karena mulai dilakukannya hilirisasi, mulai dilakukannya penguatan industri nasional dan seterusnya. Menurut saya, ya saya ada bersiasat tentunya supaya Pak Jokowi di ujungnya dia tidak mendukung calon lain. Sebab kita kewalahan juga kalau Pak Jokowi mendukung calon lain kan. Itu harus kita tahu juga, itu dalam politik itu praktis sifatnya gitu. Bisa barangkali saya dan penonton menyimpulkan pentingnya Prabowo melakukan strategi masuk kabinet, kemudian mengambil Gibran dalam rangka mengamankan kepemimpinan nasional dulu. Saya ada benturan di lingkar kekuasaan. Saya kira itu yang mesti dibikin clear. Kita punya presiden yang independen. Saya ini orang politik lama. Saya mau ini dulu. Maksudnya ini kan berarti tidak nyambung ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya kira Pak Jokowi sudah seperti Pak SBY, seperti Ibu Mega, seperti yang lain-lain. Dia tahu bahwa dia sudah keluar dari kekuasaan, sudah selesai. Dan saya kira mereka juga senang melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, bahwa perimbangan pemain-pemain ekonomi harus dilakukan. Tapi sebagian mengatakan kelihatan di kabinet kompromi, tapi di panggung di luar kekuasaan gangguan itu datang dari jaringan Pak Jokowi sendiri. Saya kira bukan itu temanya. Temanya adalah kapasitas kabinet untuk menafsirkan pikiran-pikiran presiden yang ingin menuntaskan pertama ideologi ekonomi kita kembali ke pasal 3334, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai oleh negara, bahwa negara harus membuat sistem jaminan sosial yang universal. Ini yang beliau mau tegakkan. Dan ini yang kadang-kadang oleh pemain-pemain ekonomi besar itu kurang cocok. Kenapa, Bang? Karena sumber daya kan sudah lama disedot oleh swasta, oleh kaum kapital besar, oleh pemain-pemain yang datang dari luar negeri, menggunakan pemain-pemain lokal dan meletakkan uang untuk menyedot sumber daya alam keluar dari Indonesia tanpa kendali. Tapi Pak Prabowo membuat Danantara Sumber Daya Indonesia. Untuk menyetop ini pasti ada kemarahan. Pak Prabowo membuat koperasi.
Koperasi adalah pertanda bahwa distribusi itu adil bagi rakyat. Tidak boleh keuntungan konsumsi umum itu tersedot hanya berlaku bagi segelintir orang. Dan koperasi adalah sokoguru dari perekonomian nasional, itu adalah mandat daripada konstitusi, itu adalah cita-cita dari para pendiri bangsa. Pak Prabowo tidak akan nego dengan itu. Dan karena itulah sebenarnya seluruh anggota kabinet harus lihat ini dan menafsirkan semua mimpi-mimpi ini, mimpi para pendiri bangsa yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Prabowo untuk diteruskan dalam kebijakan hari-hari kementerian. Ada tampak di sana dari misal Pak Luhut kurang happy dengan apa yang ditawarkan secara revolusioner oleh Presiden Prabowo. Ya, saya kira Pak Prabowo tidak melakukan revolusi sebenarnya. Beliau bernegosiasi. Saya suatu hari ini saya buka pertemuan. Suatu hari kami di Beijing, saya diajak oleh Pak Prabowo. Saya kira ini saya ceritakan karena mulai kentara juga, apa istilahnya itu, cara beliau memimpin itu. Dia masuk, di situ ada beberapa menteri. Saya termasuk di dalamnya. Dia lihat wajahnya menterinya satu-satu. Beliau bilang, boleh tahu siapa-siapa aja yang hadir? Salah satunya yang ada di situ Rosan, ya, dan beberapa yang lain lah. Saya sebut Rosan karena akhirnya dia memimpin Danantara kan. Beliau bilang, sudahlah, dia bilang, kita semua ini kan kapitalis. Anda kan pemain saham, Anda disebut satu-satu itu. Anda kan punya ini kan, Anda kan ini disebut semua. Udahlah, itu semua untuk pribadi. Sekarang kita mulai kerja buat rakyat deh. Beliau bilang gitu, udahlah cukuplah yang kemarin-kemarin. Sekarang kita kerja buat rakyat gitu. Diam semua gitu. Ya tapi dia bercanda tentang saya. Kamu gimana Fahri? Saya bilang baru belajar jadi kapitalis Pak. Saya bilang gitu kan sambil ketawa. Dia bilang, iya saya lihat kamu pasang dasi aja belum benar itu katanya. Sambil ketawa kan yang lain gitu. Tapi sebenarnya sejatinya Pak Prabowo itu juga tidak begitu orangnya. Dia tahu kita terlalu lama percaya kepada modal dan tidak percaya kepada rakyat. Kita terlalu lama membiarkan bank-bank kita itu tidak melayani rakyat. Dia mengenali kapital. Dia tidak melayani yang kecil, dia melayani yang besar. Kita lihat itu bagaimana uang itu tidak mengalir kepada rakyat. Kalau ada rakyat nunggunya luar biasa, izinnya luar biasa, dipersulit luar biasa. Tapi kalau ada pemain besar itu merem itu bank-bank. Padahal bank negara. Padahal bank pemerintah, milik rakyat. Apa yang menjadi poin yang paling ditangkap penting di pertemuan? Disimpulkanlah dalam saya percaya bahwa Pak Prabowo menyadarkan kita waktu beliau membuat koperasi itu kan kira-kira beliau mau mengembalikan jiwa dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kekeluargaan. Jangan kita izinkan materi ini, kapital ini, dan kita ini berpeluh-peluh setiap hari bekerja untuk modal ini, yang modal ini dengan segala mekanismenya dalam sistem keuangan kita, memerintahkan kita untuk bekerja siang malam untuk mereka. Mereka yang tidur menikmati hasil dari modal ini. Sementara orang-orang nggak pernah dihargai, rakyat tambah miskin, ketimpangan tambah luar biasa, penderitaan itu tambah memilukan. Nah sehingga beliau terapkan juga pasal 34. Tapi kalau membaca alur pikir yang tadi Bang Fahri ngomong itu terjadi anomali. Di satu sisi ini pikiran besar Presiden Prabowo. Tapi bagaimana mengoperasikan itu kalau kabinetnya? Nah itu yang saya mau tawarkan ke teman-teman aktivis. Gimana? Bantu Pak Prabowo untuk menilai kerja kabinet. Karena menurut saya kita sudah selesai dengan pikiran-pikiran besar Pak Prabowo itu. Kita udah tahu dia sudah berceramah dari dulu. Dari sejak dia pegang tongkat komando dia ceramah. Sampai sekarang kita tahu isinya sama aja, yang dia katakan sama, pikirannya sama. Biasanya kalau dari lingkar kekuasaan sudah memanggil aktivis, tolong bantu ini Presiden untuk awasi kabinet. Itu mengandung makna dalam. Saya tidak mengatasnamakan Presiden, tapi menurut saya ya, kita bantu Presiden untuk mencari operator yang lebih mengerti apa yang dimaui oleh Presiden. Dan itu beliau terbuka setiap hari. Karena beliau ingin orang-orang yang terbaik, yang istilah beliau itu yang merah putih, yang mengerti kepentingan rakyat itu yang harus bekerja. Selain dengan Bang Fahri, Presiden juga membuka pikirannya dengan kawan-kawan. Nah, ini nggak ada yang rahasia karena Presiden tuh menulis buku. Dia adalah Presiden mungkin yang paling rinci pikirannya ditulis dalam buku sebelum berkuasa.
Jadi sebenarnya ini kita sudah baca semua, tapi kalau nggak jalan ya kita harus protes. Kayak misalnya makan bergizi, itu pidato beliau 30-40 tahun yang lalu. Dan sekarang beliau percaya orang dan berharap orang itu ngerti pikirannya dan laporannya baik-baik. Tapi ternyata ada laporan lagi dari sebelah, wah ini ternyata disalahgunakan ini, tangkap. Pengkhianatan. Ya kan, itu pengkhianatan dan memang harusnya orang-orang seperti itu menurut saya ya sudah dikasih kepercayaan begitu luar biasa lalu dikhianati, itu orang harusnya dihukum gantung aja gitu. Dan itu ada juga yang seperti itu dan beliau nggak ada peduli. Dia nggak akan istilahnya itu nggak akan melindungi siapa aja. Kalau memang orang-orang itu berkhianat ya silakan aja penegak hukum memproses sebagaimana ketentuan yang ada. Sebagai aktivis intelektual, petinggi partai, saya nggak mau bicara soal posisi wamen. Banyak ini kan suara rakyat menuntut untuk perombakan kabinet. Ada kemungkinan nggak Bang Fahri dengan Partai Gelora misalnya atau Jaringan 98, jaringan kelompok aktivis mengkonsolidasi itu dalam rangka sejalan kabinet ditata ulang? Karena kan bongkar pasang kabinet itu kan biasa kan. Ada nggak keberanian keluar? Sebagai pemimpin partai yang ada di dalam koalisi, saya kira evaluasi dan koreksi dari masyarakat sipil, media, ya, mahasiswa dan sebagainya itu harus dibuka, harus diterima secara terbuka. Saya kan pernah lama jadi DPR dan saya termasuk penulis buku yang banyak mengkritik kerja eksekutif karena waktu itu tempat saya di Kamar Legislatif. Saya pernah menulis buku tentang daulat rakyat, tentang modernisasi cara kerja parlemen, karena sekarang setelah saya kerja di eksekutif sebagai anggota kabinet, saya tahu betul bahwa kemampuan eksekutif untuk menyembunyikan kejahatan ya atau penyimpangan itu tinggi sekali. Karena itu kita memerlukan skrutini dari masyarakat sipil, dan kita sayangkan sekarang parlemennya kurang tajam melihat penyimpangan yang terjadi di dalam tim kerja presiden. Kita nggak sentuh presiden ya, karena sistem presidensialisme itu tidak memberikan mekanisme kerja antara presiden dengan parlemen. Itu cuma datang sekali atau 2 kali untuk pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan. Hampir tidak ada. Kemarin presiden tambah 1 pidato lagi, itu menjelang nota keuangan. Nah, tapi yang hari-hari ya komisi-komisi yang bekerja dengan mitra-mitranya harusnya mereka lebih tajam. Sayang sekali mereka tumpul, dan itulah yang menyebabkan kemudian aspirasi masyarakat datang kepada mereka, sebagiannya karena mulai tidak percaya. Dan kita sayangkan kalau parlemen itu menjadi tumpul. Harus tetap tajam karena presiden tidak bisa disentuh. Presiden tidak tersentuh dan presiden memerlukan parlemen yang tajam untuk menilai anak buahnya presiden. Tapi banyak politisi parlemen mengatakan kesempatan tersedia buat Presiden Prabowo dengan modal koalisi yang besar, dukungan militer, dukungan Polri. Sekarang lagi tambah variabel, kumpul lagi aktivis-aktivis. Tapi presiden agak lembek ketika modal besar itu dianggap sia-sia dan jelang 2 tahun. Nggak bisa begitu. Sistemnya namanya presidensialisme. Dalam demokrasi ini namanya presidensialisme. Enggak, itu teori. Saya mau praktek aja. Presiden sudah punya modal dukungan. Ya, kesalahannya adalah karena dianggap dalam presidensialisme tidak ada oposisi. Itu Ibu Mega kan berkali-kali pidato. Saya mau katakan tidak ada oposisi, yang ada penyeimbang. Sebenarnya oposisinya diletakkan di lembaga legislatif. Ini yang semua pimpinan partai harus sadar bahwa ketika memilih anggota legislatif, konstitusi mengatakan anggota legislatif berfungsi sebagai pengawas. Pengawas itu kata lain daripada oposisi. Dia mengontrol, tidak peduli partainya apa, dia tetap harus mengawali eksekutif. Kenapa dia perlu mengawasi eksekutif? Karena eksekutif yang diawasi adalah eksekutif yang menjalankan hari-hari pemerintahan. Berbeda dengan sistem parlementer. Kalau dalam sistem parlementer mayoritas terbentuk
terbentuklah kekuasaan, the ruling majority, lalu sisanya itu menjadi oposisi kepada ruling majority. Kalau di presidensialisme tidak, rakyat membentuk dua kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu dengan memilih presiden dan wakil presiden, dan kekuatan oposisi di legislatif, apapun partainya adalah pengawas pemerintah. Kemarin pertanyaan itu juga saya tanyakan ke Prof. Jimli, karena dia mendorong pentingnya konsolidasi pengawasan dari DPR. Tapi sejarah membuktikan partai-partai ini kan tidak ada satupun yang dibentuk secara mandiri. Maaf, tanda petik, mainan oligarki. Jika mesin pengawasan DPR itu terlalu agresif, tidak bisa dikontrol. Untuk itu kita perlu mengapresiasi Pak Prabowo karena rantai itu yang mau diputus. Kita mesti berani mengatakan sekarang ini kepada teman-teman kita yang ada kelebihan modal karena mungkin proses berpolitik ekonomi di masa yang lalu, menurut saya itu hindarilah politik. Lama-lama politik ini harus dibiarkan independen dari pembiayaan ilegal, pembiayaan di bawah tangan dan seterusnya. Dan sebenarnya itulah mimpi Pak Prabowo. Tidak saja dengan mengurangi biaya pemilu, tapi juga untuk mengindependenkan agar sistem keuangan partai politik lebih independen dan diatur sendiri dari negara, sumber keuangannya dari negara, sehingga dia tidak bersumber dari kelompok-kelompok yang mengendalikan partai politik dari belakang. Sebenarnya mimpi Pak Prabowo itu mimpi kita semua, dan itu yang harus kita kerjakan sekarang. Saya kira untuk wilayah itu tidak ada keraguan, ada kesamaan pandangan dan idealisme kan. Tetapi mengoperasikan, lagi-lagi mengoperasikan, tadi digambarkan sama Bang Fahri itu kan adalah gambaran juga yang disuarakan banyak orang. Hambatan utama itu ada di lingkar kekuasaan. Kabinet sudah begitu besar, tapi kalau menurut saya publik menunggu, publik tidak punya instrumen lain untuk meyakinkan presiden selain menunggu para elit-elit partai dari kekuatan koalisi barangkali memasukkan proposal baru jelang 2 tahun kekuasaan Prabowo. Misal Bang Fahri, udahlah elit-elit partai kumpul. Kita bicara jujur atas nama partai koalisi. Ini proposal rombak demi untuk menyelamatkan cita-cita besar Presiden Prabowo, kepentingan negara dan rakyat. Berani nggak lakukan inisiasi itu, Bang? Ini ada masalah teknis ya. Oke. Itu saham kita ini kalau kita punya perusahaan terbuka, kalau saham kita kecil juga suaranya kecil. Jadi itu teknis, tapi di ruang podcast ini kan kalau orang menonton kan tidak ada itu, tetapi dalam mekanisme kita mengambil keputusan, berbicara dan seterusnya itu tentu kita prioritaskan dulu partai terbesar, ya partai yang memimpin koalisi dan seterusnya. Tapi saya sebagai anggota koalisi, sebagai intelektual publik yang selama ini banyak orang protes karena saya jarang bicara dan seterusnya, saya hanya bisa mengatakan ini waktunya mendukung Pak Prabowo. Dan karena itu kita buka seterbuka-terbukanya. Masalah intinya bukan Pak Prabowo. Masalah intinya ada di pelaksanaan. Dan karena itu Pak Prabowo terbuka. Siapapun yang bisa mendelivery lebih baik, saya kira beliau akan lakukan. Dia nggak peduli siapapun Anda, partai apapun agama Anda, dia nggak peduli. Dia peduli masa depan bangsa ini, dia peduli kemiskinan yang berbahaya bagi masa depan kita, ketimpangan yang luar biasa, pencurian sumber daya alam yang merajalela, itu yang beliau peduli. Ada 3 kali Abang tegaskan jalur di mana perlunya sinergi. Kalau hambatan itu di pusat kekuasaan, struktur, sistem, bisa nggak kekuatan itu dibentuk lembaga informal? Kalau bahasa bangsa ganda, perlu kawan-kawan yang potensial di luar sistem itu dikasih ruang untuk dewan konsolidasi ideologis. Dari sana pikiran-pikiran cerdas. Ya makanya teman-teman juga yang sekarang ini melihat maksud baik Pak Prabowo itu juga harus maju dengan proposal yang lebih jelas juga untuk membaca apa yang terjadi, lalu kemudian diungkapkan secara terbuka. Ini ada masalah di sini, masalah di sini. Saya kira itu layak diungkapkan. Memang ya, saya terus terang saya ingin mengatakan setelah saya berada di dalam ruang eksekutif itu, kemampuan eksekutif untuk menyembunyikan kelemahannya tinggi sekali. Ini dulu pembacaan saya di DPR waktu saya mengawasi pemerintahan bekerja di Senayan lebih dari 15 tahun. Tapi sekarang setelah saya di dalam eksekutif, saya menyaksikan memang luar biasa kemampuannya.
Dan karena itulah kita lebih memerlukan oposisi yang cerdas dan teman-teman yang konstruktif untuk mengingatkan bahwa ini ada target-target yang harus diselesaikan. Kalau sejauh ini demo-demo belakangan yang muncul dianggap sebagai dialektika dalam ruang oposisi. Menurut saya ya demo sekarang ini ada banyak distorsinya dan meskipun ada beberapa yang judulnya itu cukup substantif, tapi saya kira belum clear untuk mengalamatkan kemana ini harus dilakukan. Misalnya? Jadi misalnya lebih dominan membahas gaya Bapak Presiden. Oke. Dia tidak membaca bahwa Presiden itu sudah selesai dengan substansinya, dan kalau ada masalah-masalah gaya, salah baca, salah kutip dan sebagainya itu, kenapa itu yang mesti dibesarkan? Tidakkah mereka melihat bahwa ini transformasi besar yang akan menyelamatkan Republik ini ke depan? Inisiatif beliau untuk menutup penjualan sumber daya alam secara ugal-ugalan itu kan mengakhiri zaman VOC, ya kan? Yang menyebabkan kemudian ada banyak negara di luar sana yang sudah keracunan dengan bahan mentah Indonesia kemudian marah gitu. Dan karena dia marah, ada banyak orang yang marah karena beliau berani menghentikan impor. Saya pernah membantu Kementerian Pertanian waktu itu karena partai yang saya dukung atau saya anggota partai diberikan kewenangan mengelola Kementerian Pertanian. Kita bekerja siang malam untuk mencapai swasembada pangan. Tapi di ujung selalu ada otoritas lain yang mengatakan ini ada El Nino, gagal panen kemungkinan terjadi dan supaya harus impor. Di ujungnya kita udah laporkan bahwa swasembada cukup, aman, Bulog cukup gudangnya, aman semuanya, tapi ujung-ujungnya dibuka. Presiden mengatakan tidak, ini swasembada. Dia minta begitu gudang dipenuhi, udah cukup, ini berhentilah orang-orang mengimpor itu. Dan termasuk impor-impor lainnya yang oleh Bapak Presiden kita akan swasembada. Terjadi di migas dan sebagainya yang ugal-ugalan. Para pemburu rente ekonomi dari kegiatan ekspor dan impor ini tentu marah. Dan mahasiswa nggak lihat itu. Mungkin karena mereka masih dibiayai oleh orang tuanya, mereka belum merasakan bahwa ini luar biasa efeknya kepada berakhirnya penderitaan kita sebagai bangsa ditipu terus berhari-hari. Bahasa tegasnya karena oligarki sebagai kepala gurita diganggu, maka jari-jari itu kemudian bergerak di lapangan. Itu yang terjadi dan banyak yang tidak sadar dia mengafirmasi agenda orang lain padahal Presiden sedang menuju ekonomi konstitusi. Ini pertanyaan di ujung. Bang Fahri yakin ini sudah mau 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Pikiran besar Presiden Prabowo Subianto yang digambarkan lewat pidato ditarik melalui historical perjalanan pribadinya. Tapi selalu yang menjadi kecemasan ada kekuatan yang disebut berrekonsiliasi atau kompromi, bahkan dianggap hambatan, itu juga menyiapkan agenda untuk transisi. Dan tadi Bang Fahri bilang, karena Pak Presiden ini sudah bukan lagi muda. Ya. Jadi kecemasan itu kecemasan yang lumrah sebagai ekspresi yang barangkali juga cemas untuk mendukung. Saya sampai hari-hari ini masih mempercayai bahwa karena usia yang seperti itu, ada banyak hal dari Presiden itu yang tidak mungkin lagi diubah. Terutama pendiriannya untuk melakukan 2 hal. Pertama, mengamankan kebocoran dan korupsi, dan yang kedua adalah mengakhiri ketimpangan yang luar biasa. Itu dia nggak ada kompromi untuk kembali ke pasal 33, pasal 34, itu dia nggak ada kompromi. Itu udah terang dan jelas. Nah, dan oleh karena itu saya kira untuk itu dia harus terus didukung. Dan karena itulah kalau kita mau dukung, kita harus mencari cara supaya orang-orang yang mungkin tidak bisa mendukung beliau karena beda haluan politik. Karena menurut saya juga kalau orang tidak mengerti ideologi agak sulit itu membela Presiden itu. Dan karena itulah kan nampak seolah-olah ekonomi beliau ini nggak ada yang bela begitu, padahal ini ekonomi konstitusi kita yang dengan itu bangsa ini diproklamasikan dan dideklarasikan sebagai sebuah bangsa.
Nah, harusnya makin banyak yang memberikan masukan ya bahwa jalan konstitusi, jalan Prabowonomik yang saya katakan itu kembali ke ekonomi konstitusi, itu yang kita jalankan. Dan beliau kalau rapat-rapat itu dia bilang, kalau semua orang tidak mau lakukan, saya akan jalankan sendiri. Maksudnya? Ya, dia memang nggak mau berubah. Dia mau kembali ke ekonomi konstitusi karena dia percaya itulah jalan untuk mengakhiri kebocoran, mengakhiri ketimpangan, dan membuat seluruh rakyat Indonesia betul-betul seperti yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahasa Bang Fahri ini kan untuk meyakinkan mereka yang dianggap barangkali belum memahami Presiden Prabowo. Tapi diskusi nggak dengan Pak Jokowi, Pak Gibran, tolong bantu Pak Prabowo. Dan saya kira ya langkah konkret karena karpet rekonsiliasi itu terang jelang 2 tahun. Saya kira menurut saya sih siapapun dia, apapun posisinya. Karena Presiden terus menerus pidato melawan oligarki, Pak Gibran oleh publik mengamati diam saja. Dan ada pertemuan-pertemuan di luar kekuasaan yang saling menimbulkan kecurigaan, misalnya Projo dengan Pak Jokowi. Saya kira saya bisa bilang bahwa kalau Pak Prabowo kuat dengan pikiran-pikirannya dan kita bantu dia konsolidasi, yang tidak menuju ke sana itu tidak relevan. Dan menurut saya persis seperti feeling saya di awal, Pak Prabowo adalah game changer, dan game setelah 2029 nanti harus tetap game ini. Kita mesti mengakhiri dominasi pasar yang berlebihan, sehingga kalau itu kita setuju, dan oposisi juga di tempat ini dan berbagai kelompok kritis sudah mengirim pesan. Boleh banyak perbedaan dengan Presiden Prabowo, tapi pasal 33 menjadi pintu masuk dalam kebutuhan ideologi dan konsolidasi nasional. Tetapi akal sehat publik, dan tadi sedikit disindir oleh Bang Fahri, gangguan itu di sentrum. Lebih penting meyakinkan oposisi yang sudah yakin dengan Presiden atau meyakinkan mitra koalisi yang hari ini dianggap sebagai gangguan. Bagi kubu yang mendukung Prabowo, ini rekonsiliasi. saya Tapi termasuk bagi yang kelompok yang 10 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, dia menganggap ini perlindungan terhadap kebijakan-kebijakan yang barangkali salah di masa Pak Jokowi. terus terang ya, saya melihat memang dalam banyak hal memang Pak Prabowo itu nampak sendiri, dan karena itulah saya terus terang mengajak teman-teman. Ini abang ini anomali. Bagaimana abang bilang kita sudah bangun rekonsiliasi, gandeng kekuatan lama, Ya, tapi kemudian Prabowo itu kesendirian. Yang saya maksud sendiri itu adalah Secara pribadi. karena keyakinan dan kemauan dia tentang cita-cita besar bangsa kita ini kadang-kadang memang tidak mudah dicerna oleh orang, termasuk yang sudah diajak berrekonsiliasi. Dan karena itulah saya sendiri tetap menjadi yakin bahwa beliau harus didukung, karena sikapnya yang independen dari orang lain dalam hal itu. Saya kira itulah harapan kita. Kalau bukan itu, saya kira, ya mohon maaf, saya pernah melihat semua presiden yang pada akhirnya memang lumer, ya, business as usual, dan kemudian in the end kita menyaksikan bahwa kita semua tidak independen, partai politik tidak independen, media tidak independen, menciptakan masyarakat yang centang perenang karena elit punya hidup sendiri, sementara rakyat semakin diurus ala kadarnya gitu. Dan saya kira Pak Prabowo sekarang punya cita-cita besar untuk mengembalikan cita-cita konstitusi kita. Saya kira itu yang kita mesti dukung sekarang. Terima kasih Bang Fahri. Di tempat ini publik bisa menonton secara terang. Seorang Fahri Hamzah datang tidak berbicara sebagai bagian dari energi kekuasaan, tapi kosakata perlu dimaknai sebagai pribadi yang masih konsisten sebagai aktivis, bahwa ternyata hanya memang basa-basi dalam ruang yang disebut rekonsiliasi. Belum ada kekuatan yang saling tulus untuk memperkuat negara. Semua ditangkap secara jelas. Terima kasih Bang Fahri. Bersama.